Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridki Rafsanjani, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit berbicara mengenai siklus tata kelola bencana guna memenuhi tugas dari mata kuliah tata kelola bencana dengan dosen pengampu Mas Syakir Ridho Wijaya. Oke, tentunya dalam menghadapi bencana itu ada yang namanya persiapan, yakni di pra bencana. Yang mana pra bencana ini kita seperti menetapkan perencanaan sebelum bencana itu terjadi, dan sekaligus mengidentifikasi kira-kira bencananya apa dan resiko seperti apa yang kira-kira bakal ditimbulkan, atau potensi bencana seperti apa yang bakal ada. Kemudian setelah itu adapun tahap tanggap darurat, yaitu ketika bencana itu sedang terjadi, tentang bagaimana kita memanajemen sumber daya manusia atau apalah segala macam. Kemudian kita beralih kepada pasca bencana, yang mana pada fase ini adalah fase ketika bencana itu telah terjadi. Oke. Yang pertama tahap pra bencana, yaitu di tahap pra bencana ini itu ada tahap pencegahan dan mitigasi. Dua poin ini dilakukan guna mengurangi resiko dari bencana yang terjadi. Dan rangkaian apa kira-kira yang ada dalam gambaran kita guna melakukan perbaikan selanjutnya pasca bencana, itu pada bagian mitigasi itu. Tahap pencegahan dan mitigasi ini dapat dilakukan secara struktural maupun kultural, yang mana secara struktural dilakukan dengan mengurangi kerentanan terhadap bencana adalah kayak teknis bangunan tahan bencana. Dan itu sudah sedikit dari yang saya tahu, bahwasanya di kampus kita itu sudah melakukan hal tersebut, yaitu secara struktural itu sudah dilakukan dengan penguatan, setahu saya dengan penguatan bangunan-bangunan akibat dari bencana-bencana yang telah lalu. Akhirnya sekarang bangunan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akhirnya sedikit mungkin lebih meningkat begitu. Sedangkan secara kultural, yaitu upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana, yaitu upaya atau cara merubah paradigma dan meningkatkan pengetahuan sehingga sikap terbangun masyarakat yang tangguh. Mitigasi kultural juga termasuk dalam hal ini, yang membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya dan meminimalisir terjadinya bencana. Adapun kegiatan yang umum dapat dilakukan pada tahapan ini adalah membuat peta denah yang sangat rawan terhadap bencana, pembuatan alarm bencana, pembuatan bangunan tahan terhadap bencana tertentu, memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Tahap kesiapsiagaan, yakni tahap kesiapsiagaan ini kita posisikan yang mana ini adalah fase di mana bencana itu ada potensi-potensi akan terjadi seperti itu. Mulai dari contohnya di tempat saya itu, jika ada potensi bencana, itu akan ada semacam alarm, karena kebetulan bisa dibilang kalau daerah saya sedikit rawan karena diapit oleh beberapa laut dan selat. Kemudian pada tahapan ini seluruh elemen terutama masyarakat perlu memiliki kesiapan dan selalu siaga untuk menghadapi bencana tersebut. Rencana kontingensi berarti suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau belum tentu tersebut. Suatu rencana kontingensi tidak selalu pernah diaktifkan jika keadaan diperkirakan tidak terjadi. Kemudian adapun fase tanggap darurat,
fase tanggap darurat ini sangat umum terjadi ketika bencana karena rata-rata penanggulangan atau penanganan itu terjadi secara darurat dan bencana itu datang secara tiba-tiba, yang mana ini pengaplikasiannya itu lebih kepada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana menyelamatkan diri, kemana masyarakat itu harus atau bagaimana dia harus bersikap dengan yang pertama, yaitu yang paling utama itu pasti adanya sosialisasi tentang agar masyarakat agar selalu tenang dan jangan panik ketika terjadi suatu bencana. Dan rata-rata secara apa yang kita lihat di sini, sosialisasi ini rasanya perlu dilakukan karena terlihat dari apa yang saya alami itu rata-rata masyarakat berusaha untuk menyelamatkan yang lain terlebih dahulu atau orang lain terlebih dahulu. Nah, pada fase ini mereka atau kita disadarkan bahwa ketika kita akan mengambil langkah untuk menyelamatkan orang lain terlebih dahulu, pastikan bahwasanya kita ini dalam kondisi yang aman dan kita tahu bakalan kemana dan step-stepnya itu sudah jelas dalam gambaran atau bayangan kita. Kemudian adapun lari dari daerah atau lokasi bencana yang berpotensi untuk merugikan kita atau bahkan mengambil nyawa kita. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi biasa dilakukan setelah bencana, yang mana kegiatannya tersebut terdiri dari bantuan darurat, inventarisasi kerusakan, evaluasi kerusakan, pemulihan, kemudian rehabilitasi. Setelah itu pasti dilakukan pemantauan terkait dengan resiko apa yang terjadi, apakah daerah tersebut sudah tergolong kepada daerah yang aman bencana atau biasanya disimbolkan dengan warna hijau kalau tidak salah setahu saya. Dalam keseluruhan tahapan penanggulangan bencana tersebut terdapat 3 manajemen yang dipakai, yaitu manajemen resiko bencana, manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan. Manajemen yang pertama yaitu manajemen resiko bencana, yaitu manajemen adalah upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana dengan fase-fase tersebut. Kemudian manajemen kedaruratan adalah upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian korban serta penanganan pengungsian secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana. Manajemen pemulihan. Adapun manajemen pemulihan ini terdiri atas rehabilitasi dan rekonstruksi, yang mana rehabilitasi itu merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk menormalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana prasarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya setiap perekonomian sosial, ekonomi, budaya. Kemudian dari situ diharapkan bisa bisa bangkit kembalinya segala aspek dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari saya.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata atau beberapa hal yang perlu dikoreksi, saya sangat terbuka untuk itu karena saya juga masih belajar. Semoga kita bisa belajar bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.